Fungsi if yang fenomenal. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Yudian Putra mengenai detail fungsi if. Fungsi if kalau kita tuliskan dalam bahasa Indonesia sebetulnya sangat mudah, yaitu jika. Nah, fungsi if itu artinya jika. Nah, jika baris A atau baris sebelahnya lebih besar atau sama dengan 7, maka lulus misalnya. Nah, selain itu gagal. Nah, sesederhana inilah fungsi if sebetulnya kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia. Nah, saya enter dulu. Nah, berhubung ini rumus, saya kasih tanda petik. Nah, berarti kalau ini dituangkan dalam fungsi if, nah, kita transit ke dalam fungsi if, yaitu jika itu if kurung buka baris A, yaitu sebelahnya ini lebih besar atau sama dengan 7, nah, maka itu penulisannya adalah titik koma. Nah, ini. Nah, inilah fungsi logikanya. Jika lebih besar atau sama dengan 7, maka lah inilah, yaitu jika memenuhi kriteria value is true, jika benar, yaitu lulus. Kasih petik lulus. Nah, diapit dengan tanda petik. Nah, terus selain itu adalah pemisahnya titik koma. Nah, apa selain itu? Gagal. Apit juga dengan tanda petik. Kurung tutup. Enter. Nah, dia gagal karena 5. Kita copy ke bawah. Nah, berarti yang 8, 7 lulus, yang 4 gagal. Nah, sesederhana itulah fungsi if kalau kita membacanya dengan bahasa Indonesia. Nah, sekarang jika fungsi if lebih dari 1 kriterianya, ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, kita tuliskan lagi dalam bahasa Indonesia. Misalnya ada 3 kriteria. Nah, jika kurung buka baris A lebih besar atau sama dengan 9, maka berarti nanti titik 2, misalnya cum laude. Nah, disinilah karena lebih dari 2, berarti kita nulis jika lagi. Jika. Nah, ini kurung buka. Nah, ini yaitu baris A tadi lebih besar dari atau sama dengan 9. Nah, sekarang lebih besar atau sama dengan 7. Nah, berarti 7-nya ikut. Misalnya cum laude, itu misalnya baik. Nah, itu. Ada lagi, yaitu berarti kita yang nuliskan lagi jika kurung buka ini sekarang lebih besar dari 6. Lebih besar atau sama dengan 6. Maka, nah ini berarti baik sedang misalnya. Nah, baru selain itu, berarti selain yang lebih besar dari 6, apa? Gagal misalnya. Nah, kurung tutup. Nah, sebetulnya sesederhana itu. Nah, saya kasih petik agar tetap muncul. Nah, kalau kita tuangkan dalam bahasa komputer, yaitu fungsi if, ya sama saja. Saya hapus dulu ini. Berarti if, yaitu jika baris A lebih besar atau sama dengan 9, maka itu berarti titik koma. Nah, cum laude, kasih tanda petik. Nah, pemisahnya itu selalu titik koma. If lagi, jika sel A baris A lebih besar atau sama dengan 7, maka nah, titik koma, petik baik. Petik lagi, titik koma. Nah, terus ada 3 berarti if lagi. Jika baris A
lebih besar atau sama dengan 6 titik koma, ya maka itu titik koma apa tadi ya? Sedang apa ya? Sedang. Nah, petik. Nah, ini baru selain itu. Berarti kalau tidak memenuhi kriteria satupun, gagal. Nah, petik. Kurung buka, kurung tutup itu sebanyak kurung buka. Nah, kurung bukanya 1, 2, 3. Berarti kurung tutupnya juga 3. Nah, ini. Enter. Nah, dia gagal. Nah, ini saya copy ke bawah. Gagal, ini baik, baik, gagal, baik, baik. Nah, ini cum laude 9. Nah, misalnya ini ada yang sedang, nggak ada ya, sedang 6 misalnya. Nah, sedang. Itulah fungsi if. Jadi fungsi if itu biar kamu mudah mengoperasikannya, itu kamu baca jika. Berarti jika A3 lebih besar dari 9, nah koma kamu baca maka cum laude. Jika, nah, pemisahnya itu yang jangan sampai lupa. Jika A3 lebih besar dari 7 maka baik. Jika A6 lebih besar dari 6 maka sedang. Selain itu gagal. Itulah cara mempermudah mengoperasikan fungsi if. Kamu baca dengan bahasa Indonesia.